Antartika, benua yang luas dan misterius di kutub selatan bumi. Dalam video ini, kita akan menjelajahi keajaiban geografi dan topografi dari tempat yang luar biasa ini. Antartika adalah benua paling selatan di planet kita, dikelilingi oleh Samudra Selatan. Terletak di sekitar 90 derajat lintang selatan, Antartika mencakup area seluas sekitar 14 juta kilometer persegi, menjadikannya benua kelima terbesar di dunia. Antartika terkenal dengan lapisan esnya yang sangat tebal, yang mencakup sekitar 98% dari total wilayah benua. Lapisan es ini bisa mencapai ketebalan hingga beberapa kilometer. Di sini, gletser besar mengalir dari pegunungan dan lapisan es utama ke lautan, menciptakan pemandangan yang memukau. Pegunungan Transantartik membentang sepanjang sekitar 3.500 km dan memisahkan Antartika Timur dari Antartika Barat. Di antara puncak-puncak yang menjulang tinggi, terdapat Vinson Massif, titik tertinggi di Antartika dengan ketinggian mencapai 4.892 meter di atas permukaan laut. Gunung es adalah salah satu ciri khas Antartika. Pecahan-pecahan besar dari lapisan es utama seringkali terbentuk menjadi gunung es yang mengapung di lautan, menciptakan pemandangan yang menakjubkan dan tak terlupakan. Di antara semua es dan salju, ada tempat yang hampir tidak pernah melihat salju, yaitu lembah kering McMurdo. Daerah ini adalah salah satu tempat paling kering di bumi dan memiliki kondisi yang sangat keras, namun tetap menyimpan keindahan dan keunikan tersendiri. Di bawah lapisan es Antartika, terdapat danau subglasial yang tetap cair karena tekanan dan panas dari inti bumi. Danau Vostok adalah salah satu yang terbesar dan paling misterius. Lapisan es timur, yang mencakup sebagian besar Antartika, menyimpan banyak rahasia yang masih diteliti oleh para ilmuwan. Dan tentu saja, siapa yang bisa melupakan fenomena alam menakjubkan ini? Aurora australis atau cahaya selatan, menari di langit malam Antartika, menciptakan pemandangan yang magis dan memukau. Pada akhir abad ke-18, beberapa penjelajah Eropa mencurigai adanya daratan besar di selatan yang belum diketahui. Penemuan Antartika dimulai dengan perjalanan James Cook pada tahun 1772 sampai tahun 1775, yang berlayar lebih jauh ke selatan dari siapapun sebelumnya, tetapi tidak melihat daratan. Ia hanya menemukan lapisan es yang tak berujung dan lautan yang ganas. Antartika pertama kali terlihat oleh manusia pada tahun 1820 oleh seorang navigator Rusia bernama Fabian Gottlieb von Bellingshausen dan seorang kapten kapal Inggris bernama Edward Bransfield, masing-masing dari lokasi yang berbeda. Namun, mereka tidak mendarat di benua tersebut. Pendaratan manusia pertama di Antartika terjadi pada tahun 1821 oleh seorang pemburu anjing laut Amerika bernama John Davis di Teluk Hughes. Meskipun ada kontroversi mengenai klaim ini, banyak yang menganggapnya sebagai pendaratan pertama yang terdokumentasi. Roald Amundsen, penjelajah Norwegia ini adalah orang pertama yang mencapai kutub selatan pada 14 Desember 1911. Ekspedisinya sangat sukses karena persiapan yang cermat dan penggunaan anjing kereta luncur. Robert Falcon Scott, ekspedisi kedua yang mencapai kutub selatan adalah dari Inggris yang dipimpin oleh Robert Falcon Scott pada Januari 1912. Sayangnya, ekspedisi ini berakhir tragis dengan kematian Scott dan krunya saat perjalanan pulang. Di balik lapisan es tebal dan suhu yang membeku, tersembunyi kisah-kisah yang menantang logika dan memicu imajinasi. Dari air terjun darah yang menyeramkan hingga rumor pangkalan rahasia dan pintu ke dunia bawah tanah, Antartika menyimpan banyak rahasia. Berikut ada beberapa misteri atau mitos yang ada di benua Antartika. Air terjun darah ditemukan oleh ahli geografi Inggris, Thomas Griffith Taylor, pada tahun 1911. Ia menemukan gletser yang mengeluarkan air berwarna merah seperti darah. Warna merah pada air terjun ini disebabkan oleh oksidasi besi. Air asin yang terperangkap di bawah gletser selama jutaan tahun mengandung besi yang tinggi. Ketika air ini keluar ke permukaan dan terkena oksigen,
Besi tersebut teroksidasi dan memberikan warna merah darah. Air terjun darah terletak di Gletser Taylor di lembah kering McMurdo, Antarktika. Air terjun ini mengalir dari ketinggian sekitar 30 meter. Air yang mengalir dari air terjun darah berasal dari danau subglasial yang sangat asin dan terperangkap di bawah es selama 1,5 hingga 4 juta tahun. Danau ini menjadi rumah bagi ekosistem mikroba yang langka, meskipun hampir tidak ada oksigen sama sekali. Piramida Antartika merujuk pada formasi batuan di Antartika yang memiliki bentuk seperti piramida. Formasi ini pertama kali menarik perhatian dunia setelah beberapa foto satelit menunjukkan struktur berbentuk piramida di tengah lapisan es. Beberapa orang berpendapat bahwa formasi ini mungkin merupakan bukti peradaban kuno yang pernah ada di benua tersebut sebelum tertutup oleh es. Sebagian besar ahli geologi menganggap formasi ini sebagai hasil dari proses alami. Mereka menjelaskan bahwa bentuk piramida dapat terbentuk melalui proses erosi selama jutaan tahun, yang mengikis gunung atau batuan besar menjadi bentuk piramida. Proses ini dikenal sebagai struktur nunatak, di mana puncak gunung yang menonjol di atas es tererosi oleh angin dan cuaca ekstrim. Berbagai teori konspirasi telah muncul seputar piramida Antartika. Beberapa orang percaya bahwa struktur ini adalah sisa-sisa dari peradaban maju yang hilang, seperti Atlantis. Ada juga yang berspekulasi bahwa piramida ini mungkin adalah pangkalan alien atau hasil dari aktivitas ekstraterestrial di masa lalu. Namun, hingga saat ini, tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim-klaim tersebut. Penelitian tentang piramida Antartika masih terbatas karena kondisi lingkungan yang sangat ekstrim dan sulit dijangkau. Meskipun demikian, para ilmuwan terus memantau dan mempelajari formasi ini menggunakan teknologi satelit dan penjelajahan lapangan. Kontroversi seputar asal-usul formasi ini tetap menjadi topik yang menarik bagi para peneliti dan penikmat teori konspirasi. Kesimpartika tetap menjadi salah satu misteri terbesar di benua ini. Sementara penjelasan geologi memberikan pandangan yang lebih ilmiah, daya tarik terhadap teori-teori fantastis dan konspirasi membuat topik ini terus menarik perhatian publik. Suhu terendah yang pernah tercatat di bumi adalah minus 89,2 derajat Celcius, minus 128,6 derajat Fahrenheit, di stasiun Vostok pada tahun 1983. Suhu rata-rata di musim dingin berkisar antara minus 60 derajat Celcius hingga minus 70 derajat Celcius, sedangkan di musim panas, suhu di pantai dapat mencapai sekitar minus 10 derajat Celcius hingga minus 20 derajat Celcius. Dengan angin kencangnya yang disebut angin katabati. Angin ini dapat mencapai kecepatan lebih dari 300 km per jam, 185 mph, membuat kondisi lingkungan semakin tidak bersahabat. Meskipun Antarktika ditutupi oleh es, ini adalah salah satu tempat paling kering di dunia. Kelembapan udara sangat rendah, terutama di wilayah lembah kering McMurdo, yang hampir tidak pernah mendapatkan curah hujan. Di musim panas, Antarktika mengalami hari polar di mana matahari tidak pernah terbenam selama beberapa bulan. Sebaliknya, di musim dingin, benua ini mengalami malam polar, di mana matahari tidak pernah terbit selama beberapa bulan. Terima kasih telah mengikuti petualangan kami yang penuh dengan misteri dan keajaiban di benua beku ini. Namun, perjalanan kita belum selesai. Antarktika masih menyimpan banyak misteri yang menunggu untuk diungkap. Dalam bagian kedua dari eksplorasi ini, kita akan menyelam lebih dalam ke ekosistem unik yang hidup di bawah es, penelitian ilmiah terdepan yang dilakukan di stasiun-stasiun penelitian, dan beberapa teori konspirasi yang mengelilingi benua ini. Kita juga akan membahas lebih lanjut tentang karakteristik luar biasa yang membuat Antarktika begitu penting bagi ilmu pengetahuan dan masa depan planet kita. Sebagai tambahan, kita akan mengeksplorasi lebih dalam tentang bagaimana perubahan iklim mempengaruhi Antarktika dan dampak yang mungkin terjadi pada seluruh dunia. Dari kehidupan mikroba di Danau Vostok hingga penelitian terbaru tentang pemanasan global, masih banyak yang harus dijelajahi dan dipelajari. Di bagian kedua dari eksplorasi kami,
di mana kita akan menggali lebih dalam ke dalam misteri dan keajaiban Antarktika. Terima kasih telah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa di petualangan berikutnya di Antarktika.